As ya, nggih. Mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Mahdi Gerabakan Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat jasmani dan rohani, dan alhamdulillah kita bisa berduyun-duyun untuk menjalankan sholat isya berjamaah, dan nanti kita lanjutkan qiyamul Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, dahulu ada ulama besar yang ulama ini hampir setiap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengenalnya. Dia jamaah sekalian ahli fikih, termasuk juga dia ahli akidah, dan secara spesifik dia ahli di dalam ilmu kehidupan, ilmu jiwa atau ilmu tasawuf Islam. Siapakah dia jamaah sekalian? Dia adalah Al-Imam Al-Ghazali, yang lebih sering kita kenal dengan Imam Ghazali. Bahkan jamaah sekalian, kitabnya juga seluruh kaum muslimin mengenalnya, yakni yang terkenal kitabnya itu adalah Ihya Ulumuddin. Jamaah sekalian yang berbahagia, dalam kedalaman ilmu kehidupannya, ilmu jiwanya, dia pernah berpesan kepada santri-santrinya, kepada kaum muslimin, yang pesan itu sangat dalam jamaah sekalian, yang bagus sekali kita jadikan renungan, kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita. Karena apa jamaah sekalian? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah jamaah sekalian, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya para nabi tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu yang diwariskan kepada para ulama. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada 6 wasiat
yang secara singkat akan kita informasikan pada malam hari ini dari Imam Ghazali, jamaah sekalian. Yang pertama, kata Imam Ghazali, apa yang paling dekat di dunia ini? Ini jamaah sekalian. Apa yang paling dekat di dunia ini? Santri-santrinya menjawab, jamaah sekalian, wahai Syekh, yang paling dekat itu adalah orang tua kita, saudara kita, guru kita. Kata Imam Ghazali, jamaah sekalian, ya itu sudah sewajarnya, dan itu jawaban biasa-biasa saja. Kata Imam Al-Ghazali, jamaah sekalian, yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Ini jamaah sekalian, yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Oleh karena itu kata Rasulullah, umur umatku kata Rasulullah, bainas sittina ila sab'ina, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ini maksudnya rata-rata jamaah sekalian, kata Rasulullah, umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan jamaah sekalian, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Entah itu manusia, entah itu hewan, yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Bahkan dipertegas jamaah sekalian di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian itu di balik benteng yang sangat kokoh, kematian itu akan menemuimu. Apalagi jamaah sekalian, kalau kita bandingkan antara akhirat dengan dunia ini. Jadi dunia itu 1000 tahun sama dengan 1 hari saja di akhirat. Oleh karena itu kalau kita buka-buka di Al-Quran surat Al-Kahfi jamaah sekalian, ada kisah yang namanya Ashabul Kahfi. Ketika dikejar-kejar oleh raja yang kafir, dia masuk ke gua bersama anjingnya. Oleh karena itu disebut Ashabul Kahfi. Setelah bangun jamaah sekalian, saling bertanya antara Ashabul Kahfi ini, kita tidur berapa saat? Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari saja. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan jamaah sekalian, tidurnya Ashabul Kahfi 300 tahun ditambah 9 tahun. Artinya Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Itu dianggap setengah hari. Memang betul jamaah sekalian, karena kira-kira setengah harinya akhirat saja dimasukkan oleh Allah Ashabul Kahfi itu dalam dimensi akhirat. Inilah jamaah sekalian, saking singkatnya kehidupan seseorang itu. Kalau kita umpamakan antara dimensi akhirat dengan dimensi dunia, kira-kira hidup kita itu bagi malaikat hanya sekitar 1 jam saja. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa memacu keimanan, ketakwaan, ibadah kita mumpung di bulan Ramadan ini, karena begitu singkatlah kehidupan umat manusia itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali, apa jamaah sekalian? Apa yang paling jauh itu? Apa yang paling jauh di dalam kehidupan kita ini?
Kata orang-orang yang paling jauh itu wahai Syekh, yaitu negeri Cina, bintang. Kata Imam Ghazali itu sudah biasa. Yang paling jauh sesungguhnya adalah masa lalu kita. Ini jamaah sekalian. Kata Imam Al-Ghazali yang paling jauh adalah masa lalu kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena masa lalu itu sudah tidak bisa kita temui lagi. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu sering kita diingatkan, wal fajri, demi waktu subuh, wal asri, demi waktu, wal laili, demi waktu malam. Artinya begitu pentingnya tentang waktu. Dan masa lalu itu bagi kita, bagi Islam adalah sesuatu yang tidak perlu diungkit-ungkit jika masa lalu itu menimbulkan suatu keretakan, suatu pertengkaran. Oleh sebab itu ada pepatah katanya jamaah sekalian, yang lalu biarlah berlalu. Bahkan jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya, nah ini seandainya jamaah sekalian, seandainya ada nabi setelahku, ini seandainya, setelah Nabi Muhammad tentu tidak ada nabi lagi jamaah sekalian, karena Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabi, khatam, penutup para nabi. Tapi pernah Nabi Muhammad bersabda, seandainya ada nabi setelahku, niscaya Umar bin Khattab yang terpilih. Karena Umar bin Khattab punya insting, punya inspirasi yang sangat tajam. Dan yang perlu kita petik dalam masalah ini jamaah sekalian, kenapa Rasulullah tidak mengatakan Abu Bakar, tidak mengatakan Utsman, tidak mengatakan Ali. Artinya Rasulullah sendiri juga bahwasanya yang lalu biar berlalu. Karena bagaimana kehidupan Umar bin Khattab jamaah sekalian, sebelum dia masuk Islam, begitu luar biasanya kejahatan yang dilakukan. Belum lagi kalau kita mengkisahkan ada 100 pembunuh itu jamaah sekalian, yang membunuh 100 itu. Artinya apa? Yang pada endingnya Allah menerima tobatnya. Ini jamaah sekalian yang berbahagia. Jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, kata Imam Ghazali, apa yang paling besar di dunia ini? Apa sih yang paling besar? Santri-santrinya menjawab jamaah sekalian, yang paling besar itu wahai Syekh, bumi, gunung. Kata Imam Ghazali, itu sudah biasa jawaban itu. Tapi sesungguhnya yang paling besar itu adalah hawa nafsu kita. Ini jamaah sekalian, yang paling besar itu adalah hawa nafsu kita. Oleh karena itu kita harus pandai mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Bahkan di dalam pepatah, di dalam mahfuzat jamaah sekalian diungkapkan, sesungguhnya manusia itu al-insanu hayawanun natik. Manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Jadi manusia itu kata pepatah bagaikan hewan yang berakal. Apa maksudnya jamaah sekalian? Manusia itu bisa baiknya melebihi malaikat, karena malaikat tidak punya nafsu. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, manusia itu lebih buruk, bisa lebih buruk daripada hewan. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran itu, surat Al-A'raf ayat 179, kal an'am balhum adol, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak itu. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Lalu selanjutnya jamaah sekalian, yang keempat, wasiat Imam Ghazali adalah apa yang paling berat? Apa sih yang paling berat di dunia ini? Orang-orang menjawab, wahai Syekh, yang paling berat itu adalah baja, yang paling berat itu adalah besi. Kata Imam Al-Ghazali, itu sudah biasa itu. Yang paling berat itu kata Imam Ghazali adalah menjaga amanah. Menjaga amanah. Ketika kita bicara amanah jamaah sekalian, secara spesifik yang paling terkena adalah orang-orang yang menjadi pemimpin. Tapi secara umum jamaah sekalian, kita semua kata Rasulullah adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan nanti kepemimpinanmu akan dimintai pertanggungan jawab. Seorang bapak memimpin keluarganya, seorang ibu memimpin anak-anaknya. Kalau setiap individu dikatakan pemimpin, apalagi yang jelas-jelas seseorang itu diamanai menjadi pemimpin di dalam khalayak umat, khalayak bangsa, khalayak sebuah negeri, tentu akan dimintai pertanggungjawab akan kepemimpinannya. Dan itulah kata Imam Al-Ghazali sesungguhnya yang paling berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima jamaah sekalian, kata Imam Ghazali, apa yang paling ringan di dunia ini? Apa sih yang paling ringan itu? Kata orang-orang jamaah sekalian, wahai Syekh, yang paling ringan itu adalah angin, kapas. Kata Imam Ghazali, itu sudah biasa itu. Yang paling ringan itu kata Imam Al-Ghazali, meninggalkan sholat. Ini jamaah sekalian. Bisa juga jamaah sekalian kalau kita lihat saudara kita di masjid ini, insya Allah semuanya menetapi sholat 5 waktu, dan itu adalah hidayah, dan itu adalah taufik. Tapi saudara kita yang mengatasnamakan kaum muslimin jamaah sekalian, sangat banyak yang masih belum menetapi sholat 5 waktu. Boleh jadi ketika dia olahraga sangat mengentengkan tentang sholat sehingga tidak sholat. Boleh jadi dia rekreasi sehingga dia tidak melakukan sholat. Dan boleh jadi sehari-hari dia sudah menganggap enteng saja di dalam sholatnya. Dan itu kenyataan jamaah sekalian. Dan ini betul sekali yang disampaikan Imam Ghazali. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam sampai-sampai sering dia berdoa agar dirinya dan anak cucunya diberi istiqomah oleh Allah untuk menjaga sholat. Nabi Ibrahim bagaimana jamaah sekalian doanya yang harus patut kita contoh. Rabbi j'alni muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, berikan pada diriku dan anak cucuku untuk bisa istiqomah di dalam sholat, dan kabulkanlah ya Allah doaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keenam, yang terakhir jamaah sekalian, kata Imam Ghazali, apa yang paling tajam di dunia ini? Apa sih yang paling tajam di dunia ini? Kata murid-muridnya jamaah sekalian, wahai Syekh, yang paling tajam itu adalah pedang, pisau, silet. Kata Imam Ghazali jamaah sekalian, itu sudah biasa. Sesungguhnya yang paling tajam di dunia ini adalah lisan kita. Lisan kita. Inilah jamaah sekalian. Oleh karena itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Bahkan ditekankan oleh Rasulullah jamaah sekalian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, bila tidak bisa lebih baik
diam. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan di Ramadan tahun 1444 Hijriah ini kita bisa memetik apa yang diwasiatkan oleh Imam Ghazali, bahwasanya yang paling dekat itu adalah kematian, yang paling jauh itu adalah masa lalu kita, dan yang paling besar itu adalah hawa nafsu, dan yang paling berat itu adalah menjaga amanah, dan yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat, dan yang terakhir yang paling tajam itu adalah lisan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.